Yuda bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Kantornya berada di lantai 4, gedung berwarna abu-abu. Tidak mewah, tapi cukup modern. Sesampainya di kantor, ia menyapa satpam dan naik tangga karena lift sering penuh. Pekerjaannya cukup padat, menyortir dokumen pengiriman, memasukkan data ke komputer, mengecek laporan harian, berkomunikasi dengan kurir dan pelanggan, membuat rekap bulanan. Yuda tipe pekerja teliti. Atasannya sering memuji hasil kerjanya yang rapi dan cepat. Tapi pekerjaan ini juga melelahkan. Terkadang matanya perih karena seharian di depan komputer. Kadang ia harus pulang lebih sore dari biasanya ketika ada banyak paket yang harus direkap. Namun ia jarang mengeluh. Ia tahu orang tuanya di kampung sangat berharap padanya. Setelah pulang kerja naik bus, Yuda biasanya tiba di kos sekitar jam 6 sore. Ia mengganti baju, kadang langsung duduk di lantai sambil menyalakan kipas. Malam harinya, penghuninya suka berkumpul di depan kos. Ada yang bercerita tentang bos galak, ada yang curhat soal gaji, ada pula yang hanya tertawa karena lelucon receh. Yuda selalu ikut duduk sebentar, menghilangkan penat sebelum akhirnya masuk kamar untuk menelepon orang tuanya. Suara ibunya selalu menjadi obat rindu. Begitulah hari-hari Yuda sebagai perantau, penuh perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan. Namun di balik lelah itu, ada mimpi yang terus ia kejar, ada keluarga yang ia banggakan, dan ada harapan bahwa suatu hari perjalanannya akan membawanya ke masa depan yang lebih baik. Yuda, pemuda 21 tahun dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, datang ke kota besar dengan satu tujuan sederhana: bekerja dan memperbaiki nasib. Ia tinggal di sebuah rumah kos 2 lantai yang lokasinya tak jauh dari tempat kerjanya, sekitar 15 menit naik bus kota. Kosan Yuda tidak mewah, tapi cukup nyaman. Bangunannya tua, namun bersih, dengan cat tembok krem yang mulai kusam dan pagar besi sederhana. Di lantai 1, ada dapur bersama yang selalu ramai pagi dan malam. Tempat para penghuni kos memasak mie instan atau mendidihkan air panas. Kamar Yuda berukuran 3 x 3 meter. Ada kasur tipis, rak pakaian dari kayu, meja belajar kecil, dan kipas angin. Dindingnya ia tempeli beberapa catatan kecil, jadwal kerja, kata motivasi, dan foto keluarganya. Di kos itu, mayoritas penghuninya adalah perantau. Ada Bagas, pegawai minimarket, Wawan, barista, dan Akmal, mahasiswa semester akhir. Setiap malam, mereka sering duduk bersama di teras sambil bercerita tentang pekerjaan. Kadang sambil menikmati gorengan yang dibeli di depan kos. Suasana kos sederhana itu membuat Yuda merasa tidak sendirian. Mereka sering bercanda, saling meminjam sandal atau baju, bahkan kadang saling berbagi lauk. Setiap pagi, Yuda bangun jam 5:30. Setelah mandi, ia mengenakan kemeja rapi dan celana kain hitam. Ia sempat membuat teh hangat di dapur bersama, lalu bergegas pergi. Sesekali ia bertemu penghuni kos lain yang baru bangun atau sedang bersiap. Jam 6, Yuda berjalan cepat ke halte bus yang jaraknya sekitar 300 meter dari kos. Udara pagi masih dingin, jalanan kota sudah mulai sibuk. Sesampainya di halte, ia berdiri bersama karyawan-karyawan lain yang juga menunggu bus ke pusat kota. Ritual yang sama terjadi setiap hari. Yuda menatap jalan raya,
mendengarkan deru kendaraan, dan berharap bus tidak terlalu penuh. Bus kota sering menjadi tempat Yuda melihat berbagai warna kehidupan. Ibu-ibu, pedagang, mahasiswa, pekerja kantoran, dan kadang anak sekolah. Saat bus penuh, ia hanya bisa berdiri sambil memegang pegangan besi di atas kepala. Ketika beruntung, ia mendapat tempat duduk dekat jendela dan menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat masih tinggal di kampung, di dalam bus, ia sering memutar musik melalui earphone murahnya, menenangkan hati dari tekanan kota besar. Pagi itu tak berbeda dari biasanya. Yuda berdiri di halte bus sambil memegang earphone, menunggu bus yang tak kunjung datang. Langit masih abu-abu, embun tersisa di dedaunan pinggir jalan. Namun hari itu, ada seseorang yang membuat pagi Yuda terasa berbeda. Di ujung halte, berdiri seorang gadis berusia sekitar seusianya. Dia memakai kardigan krem, membawa tas jinjing berisi map, dan wajahnya tampak lelah namun tetap lembut. Yuda beberapa kali melirik diam-diam, bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama, lebih karena ia merasa gadis itu tampak seperti seseorang yang juga sedang berjuang. Keesokan harinya, gadis itu ada lagi di tempat yang sama dengan ekspresi yang hampir sama. Ketika bus datang, gadis itu sedikit panik karena kartunya tertinggal. Yuda refleks mentap kartunya untuk 2 orang. Gadis itu menoleh, kaget, lalu tersenyum. "Terima kasih, Mas." Nggak apa-apa, Mbak." Mereka duduk cukup jauh, tapi ada rasa hangat yang tertinggal di tempat duduk itu. Mereka mulai sering bertemu. Kadang hanya saling angguk, kadang berbicara sedikit. Akhirnya Yuda tahu namanya setelah mereka berkenalan. Namanya dia, 21 tahun, pegawai toko buku di mall terdekat, perantau. Juga keduanya berbagi banyak kesamaan. Sama-sama ngekos, sama-sama hemat, sama-sama rindu rumah, tapi pura-pura kuat. Keakraban itu tumbuh perlahan, tidak terburu. Seperti hubungan orang yang sama berhati-hati menjaga diri. Yuda melihat dia basah kuyup di halte tanpa payung. Ia langsung membuka payung kecilnya dan mendekat. "Mbak Dia, sini bareng saya." Dia terkejut, tapi mengangguk. Keduanya berjalan di bawah payung kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Di momen itu, kota yang ramai seakan hilang. Yang terdengar hanya suara hujan dan langkah mereka. Dia berkata pelan, "Mas Yuda, terima kasih." "Terima kasih." Merantau itu berat, tapi ketemu teman baik tuh rasanya jadi lebih ringan. Yuda tersenyum kecil. Kedekatan mereka kini bukan kebetulan lagi. Mereka sering makan bersama, saling membantu, dan saling menguatkan ketika pekerjaan terasa melelahkan. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada pengakuan cinta. Hanya 2 orang yang saling hadir di hari-hari sulit. 3 hari berturut-turut, Yuda menunggu di halte, namun dia tidak pernah datang. Ia cemas. Sampai suatu sore, Yuda menerima pesan. "Maaf," baru balas, "aku pulang kampung." "Mas, ayahku sakit keras." Yuda duduk diam. Halte terasa hampa tanpa kehadiran dia. 2 minggu berlalu, sunyi. Suatu pagi, ketika Yuda hendak berangkat, ia berhenti di tengah langkah. Di halte itu, dia berdiri dengan senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lebih hangat, lebih berani. Yuda mendekat. "Halo, sudah balik?" Dia
mengangguk. Ayahku membaik dan ada sesuatu yang ingin aku bilang. Yuda menatapnya. Deg-degan, dia menarik napas. Selama aku pulang, aku sadar tempat yang paling aku kangenin bukan rumah, tapi tempat ini. Ia menunjuk halte itu karena di sini aku selalu ketemu kamu. Yuda terdiam, tidak percaya. Dia melanjutkan pelan. Kalau kamu tidak keberatan, mulai hari ini aku ingin berjalan bareng kamu. Bukan cuma ke halte, tapi mungkin lebih jauh. Wajah Yuda memerah, tapi ia tersenyum. Kalau gitu, ayo kita mulai dari bus yang datang sebentar lagi. Mereka berdiri berdampingan, tanpa perlu menyebut pacaran, tanpa perlu hal romantis berlebihan. Hanya dua perantau yang akhirnya menemukan rumah, bukan pada sebuah tempat, tetapi pada seseorang yang pernah menumpang berteduh di payung kecil miliknya.